kan rutin, jadi monitoring kami minta sama direktur plus manajer, jadi apa yang menjadi keluhan-keluhan beliau, yaitu nanti kita sepanjang masih bisa diselesaikan di internal bisa diselesaikan. Yang kedua, kalau tidak mungkin perlu ada bantuan dari KPM dan pemerintah kota, itu tugasnya. Yang perlunya Fatwa bahwa Perumda ini kan mempunyai tugas untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Terlebih urusan air ini adalah kebutuhan dasar, jangan sampai nanti terganggu. Terlebih saat ini sebentar lagi mesti kebutuhan akan air tinggi. Kenapa? Sebentar lagi kita mau mulai bulan Ramadan ya. Jadi yang asalnya dan kebutuhannya itu ini Mas kebutuhannya hampir bersamaan. Jadi rata-rata kalau dulu sholatnya itu ada yang agak ya sholat maghrib, ada yang agak telat, ada yang sekarang kan hampir rutin jamaah, berarti kebutuhan akan air pada jam yang sama juga tinggi. Lah ini kan ada kekhawatiran nanti ini kecil dan sebagainya. Tentu ketika kita membuat layanan maka kami evaluasi ketersediaan air di Kota Malang gimana, yang masih dengan daerah-daerah lain gimana, sambil ketersediaan di kita sendiri gimana. Kita kan ada yang namanya pompa-pompa air yang sudah sekarang sudah proses dan seterusnya, bagaimana kedepannya ini kapan bisa dimanfaatkan dan seterusnya. Dan sampai yang keempat adalah yang namanya Perumda, tentu kan perusahaan umum ya, mesti ada profit ya. Tapi saya sampaikan jangan sampai profit didapat tapi menjerat pada maka kan kami lakukan ini belum pernah ada kenaikan tarif kan mulai tahun 2016 ya sampai sekarang kan tidak ada ya, karena kita lihat mestinya kemarin mau seandainya, tapi karena COVID situasi ekonomi kita juga belum, maka tetap. Jadi intinya pelayanannya bisa berjalan dengan baik, tapi juga saya tuntut dividennya lebih tinggi, karena kalau tidak ada COVID dulu masa kepemimpinannya Pak Dirut ini kan terakhir yang bisa di kami 2023 itu dividennya kurang lebih 99 miliar ya, terus itu neto itu ya, setelah itu terus dibagi diserahkan pada pemerintah daerah kan separuhnya ya. Penguatan satu, membangun etos kerja dengan baik, yang kedua tadi membangun etika, etos kerja berkaitan dengan masalah kinerja, yang kedua yang namanya etika, dan yang ketiga adalah soliditas internal. Soliditas internal itu ya tentu yang namanya di sini jadi satu kesatuan, jadi tidak ada yang urusan seandainya ini ada kebocoran itu urusannya direktur teknik, enggak, ini semuanya, karena nanti ada kebocoran tentu juga berkaitan dengan masalah yang lain, masalah keuangan dan seterusnya. Dan kami memang tekankan Mas di sini adalah ramping, jadi ada organisasi kita rampingkan tapi kayak fungsi. Sebenarnya saya contohkan di Kota Malang itu ada saya bisa membangun itu karena apa? Karena ramping ya. Jadi ada efisiensi kan dulu kan 127 miliar ya. Karena dulu kan 34 menjadi 28 ya. Terus kerjanya tidak banyak kegiatan tapi fokus. Kalau itu alam Mbak. Jadi karena sumber air yang diambil itu kena sungai, lubaran sungai, maka tidak mau kan tidak mungkin ada sterilisasi ya. Jadi keruhnya itu juga karena, dan sebetulnya itu juga agak mengancam kami Mbak, karena ketika air keruh pompa kami juga bermasalah sebetulnya ya. Pompa yang memang sterilnya kan, air keruh diambil dengan air bersih kan lain ya. Jadi kami mungkin juga harus dikontrol nanti filternya, pengambilannya dan seterusnya. Dan itu alam. Saya mau ya nanti mohon maaf pada masyarakat, ini kan namanya ya force majeure tadi.